Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Halo semua, perkenalkan nama saya Astia Ramadhani dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan yang mencakup, yaitu ada 9 poin. Yang pertama, cinta, puasa, 2 mengaji, 3 menulis, 4 ilmu, 6 pondok, 7 digital, 8 lingkungan, dan yang terakhir yaitu Indonesia. Yang pertama yaitu ada cinta puasa. Cinta puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa adalah cara kita melatih sabar dan disiplin. Dengan berpuasa, spiritual kita jadi lebih tajam dan empati terhadap sesama yang lebih besar. Yang kedua yaitu ada mengaji. Mengaji Al-Quran itu pedoman hidup. Sesibuk apapun hari-hari kita, jangan sampai lisan kita kering dari asma Allah ya. Mengaji itu menenangkan hati dan menerangi pikiran. Baik, itu dia yang ke satu dan yang kedua. Jadi, mari kita lanjut. Jadi, yang ketiga yaitu cinta menulis. Cinta menulis ada pepatah bilang, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Menulis membantu kita merapikan ide dan mengabadikan pengetahuan agar bermanfaat buat orang lain di masa depan ya. Jadi, yang keempat ada cinta ilmu. Apa itu cinta ilmu? Cinta ilmu itu dunia ini luas banget, jadi pernah merasa puas dengan apa yang sudah diketahui. Teruslah haus akan pengetahuan, baik itu ilmu maupun ilmu umum. Karena ilmu itu adalah jendela dunia ya. Baik, yang kelima yaitu ada cinta Rasul. Cinta Rasul itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah role model terbaik sepanjang masa. Mencintai beliau berarti meneladani akhlaknya, kejujuran, kasih sayang, dan kegigihannya dalam berjuang ya. Baik, yang keenam yaitu ada cinta pondok atau sekolah. Cinta pondok atau sekolah yaitu tempat kita belajar ya. Jadi, tempat itu rumah kedua kita. Kita harus mencintai, berarti menjaga kebersihannya, menghormati guru-gurunya, dan menjaga nama baik alma mater dimanapun kita berada. Kita harus saling menghormati dan menyayangi antara teman ya. Jika teman merasa kesulitan, kita harus membantunya agar teman kita tidak merasa kesulitan. Kita sebaiknya tidak boleh membeda-bedakan antara teman ya. Walaupun beda suku atau agama, kita tidak boleh mengolok-olok teman kita. Kita harus menghargai ya. Baik, yang ketujuh yaitu cinta digital. Cinta digital di zaman teknologi ini kita harus cerdas ya, gunakan gadget dan internet untuk hal yang positif saja. Menyebarkan kebaikan di sosial media dan belajar hal baru. Jadi, sosial media itu bukan untuk scroll tanpa faedah atau sebar hoax. Yaitu contohnya kita bermain handphone. Jadi handphone itu biasanya kan ada berita yang hoak-hoak itu, kita sebaiknya jangan percaya. Jadi kita harus berhati-hati juga dalam bermain handphone ya. Kita tidak boleh sembarangan menyebarkan berita hoak. Sebaiknya kita menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Ketika tidak bermanfaat, sebaiknya tidak digunakan ya. Baik, untuk yang ke-8 yaitu cinta lingkungan. Cinta lingkungan, bumi ini itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika lingkungan terlihat sangat kotor, sebaiknya kita membersihkan lingkungan tersebut ya agar terlihat enak dipandang. Ketika ada sampah, sebaiknya kita ambil lalu buang ke tempat sampah ya, agar tidak menyebabkan bakteri serta penyakit. Ketika sudah ada bakteri dan penyakit, itu akan sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita ya.
kita akan terkena penyakitnya. Jadi sebaiknya jika lingkungan itu terlihat kotor, kita harus membersihkannya. Sebaiknya juga ditanami dengan tanaman hijau agar terlihat indah ya. Baik, itu ya. Jadi yang terakhir ada cinta Indonesia. Cinta Indonesia dimanapun kaki berbeda, harus tetap merah putih. Kita belajar dan berkarya bukan cuma buat diri sendiri, tapi untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta ya. Yaitu contohnya dengan ketika bersekolah kita melaksanakan upacara. Jadi 9 pilar itu cinta yang berusaha aku terapkan setiap hari ya. Memang gak mudah, tapi kalau dilakukan dengan hati pasti terasa sangat ringan. Menurut kalian, poin mana yang paling menantang buat kalian lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe video selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Astia Ramadhani. Sampai jumpa.